Aldi selalu menganggap Rian, sahabatnya sejak kecil, sebagai keluarga. Mereka tumbuh bersama, berbagi banyak kenangan, dan menjalani masa-masa yang tak terlupakan. Sejak kecil, rumah Rian adalah tempat yang nyaman bagi Aldi, tempat di mana ia merasa diterima dengan hangat, seolah ia juga bagian dari keluarga itu. Namun, ada satu orang yang selalu berhasil menarik perhatian Aldi, Mama Rian, Sari. Sari adalah sosok wanita yang penuh kelembutan dan keanggunan. Meskipun usianya sudah matang, ia masih memiliki pesona yang tak bisa diabaikan. Ia selalu menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena kecantikannya yang tak luntur oleh waktu, tetapi juga karena kebijaksanaannya yang membuat banyak orang merasa nyaman di dekatnya. Sejak pertama kali bertemu dengan Sari, Aldi merasa ada sesuatu yang berbeda tentang wanita itu. Sari bukan hanya ibu sahabatnya, ia adalah sosok yang memiliki aura tenang dan penuh kasih sayang. Namun, perasaan itu baru benar-benar terasa beberapa hari yang lalu, ketika Aldi datang ke rumah Rian untuk mengerjakan tugas kelompok. Hari itu, Rian menghubunginya dan mengatakan bahwa ia harus pergi mendadak karena ada urusan keluarga yang harus diselesaikan. Dengan berat hati, Aldi menerima kenyataan bahwa ia harus mengerjakan tugas sendirian. Rian pergi? Tanya Sari saat Aldi memasuki ruang tamu rumah mereka. Suaranya lembut, penuh perhatian. Iya, Mama. Tugas yang harus dikerjakan, jadi dia harus segera pergi. Jawab Aldi, mencoba terdengar santai. Meskipun begitu, ia merasa ada ketegangan halus yang mulai tumbuh di udara. Keadaan menjadi berbeda ketika hanya ada dia dan Mama Rian di rumah. Sari tersenyum dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu. Kamu ingin minum sesuatu? Tanyanya sambil berjalan menuju dapur. Aldi hanya mengangguk, dan Sari kembali dengan secangkir teh hangat. Mereka duduk bersama di ruang tamu yang hangat, di mana lampu-lampu temara menciptakan suasana yang tenang. Tiba-tiba, suasana ini terasa lebih intim, lebih dekat dari biasanya. Aldi merasakan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan, semacam getaran halus yang muncul ketika ia berada di dekat Sari. Tentu saja, ia selalu menghormati Sari sebagai ibu dari sahabatnya. Namun kali ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Sari duduk di sebelahnya, memperhatikan Aldi dengan penuh perhatian. Kamu terlihat lelah, Aldi. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanyanya, suaranya penuh kelembutan. Aldi terdiam sejenak. Biasanya, pertanyaan seperti itu akan membuatnya merasa nyaman dan ingin bercerita. Namun, kali ini, perasaan yang datang dalam dirinya membuatnya ragu. Ia merasa tidak nyaman mengungkapkan apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya. Perasaan itu masih baru, dan ia merasa tidak layak mengungkapkannya, mengingat status Sari sebagai ibu sahabatnya. Ah, tidak apa-apa, Mama, jawab Aldi, berusaha tersenyum. Hanya sedikit lelah dengan tugas. Mungkin sudah waktunya beristirahat. Namun, senyum di wajah Sari sepertinya menunjukkan bahwa ia bisa merasakan adanya sesuatu yang tidak biasa. Ada sedikit tatapan tajam yang menyeratkan rasa ingin tahu, meskipun ia tidak mengatakan apapun. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, ujar Sari dengan lembut. Terkadang kita hanya butuh waktu untuk meresapi semua yang ada di sekitar kita. Aldi menatap Sari, merasa ada kedalaman dalam kata-katanya yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Iya, Mama. Mungkin saya hanya butuh waktu untuk berpikir, jawabnya pelan. Percakapan itu berlangsung lebih lama dari yang diharapkan. Sari dengan sabar mendengarkan Aldi bercerita tentang segala macam hal. Tentang tugas kuliah, tentang teman-temannya, bahkan tentang hal-hal kecil yang biasa ia anggap remeh. Namun, di antara percakapan itu, ada hal yang tidak bisa Aldi lepaskan dari pikirannya. Setiap kali tatapannya bertemu dengan mata Sari, ada perasaan yang membuat dadanya berdebar lebih kencang. Perasaan ini bukanlah perasaan biasa, melainkan perasaan yang lebih dalam, lebih intens, yang ia sendiri tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Ketika akhirnya percakapan mereka mulai berakhir, Aldi merasa waktu begitu cepat berlalu. Sari berdiri, mengangkat cangkir teh mereka, lalu menatap Aldi dengan senyum yang penuh makna. Jangan ragu untuk datang lagi, ya? Rumah ini selalu terbuka untukmu. Aldi hanya bisa tersenyum dan mengangguk, meskipun dalam hatinya ada perasaan yang menggelisahkan. Ia merasa tidak bisa berhenti memikirkan tatapan mata Sari, cara ia berbicara dengan lembut, dan senyumnya yang begitu memikat. Ada sesuatu yang tak terucapkan, namun sangat terasa. Setelah pamit,
Aldi keluar dari rumah Rian dan berjalan menuju mobilnya. Namun, langkahnya terasa berat. Ia merasa bingung, terombang-ambing antara rasa hormat kepada Sari dan perasaan yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Aldi tidak tahu apakah perasaan itu hanya sekadar perasaan sementara atau sesuatu yang lebih dalam. Namun, satu hal yang pasti, perasaan itu mulai mengubah cara ia melihat Mama Rian. Hari-hari setelahnya, Aldi tidak bisa menghilangkan perasaan itu. Setiap kali ia berada di rumah Rian, ia merasa ada ketegangan halus yang menggantung di udara, sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. Setiap kali bertemu dengan Sari, ia merasakan getaran yang lebih kuat, meskipun ia berusaha untuk menjaga perasaan itu tetap terkendali. Aldi tahu bahwa perasaannya yang mulai tumbuh ini adalah sesuatu yang tak terduga, dan ia tidak bisa hanya mengabaikannya begitu saja. Namun, di dalam dirinya, Aldi sadar bahwa ini adalah perasaan yang sulit. Ia tidak bisa begitu saja mengungkapkannya, karena status Sari sebagai ibu sahabatnya selalu menghalangi jalan hatinya. Tapi, semakin hari, perasaan itu semakin sulit untuk disembunyikan. Sesuatu di dalam dirinya memberontak, ingin mengungkapkan apa. Beberapa hari setelah pertemuan yang begitu membekas itu, Aldi kembali mendatangi rumah Rian. Kali ini, Rian memberitahunya bahwa ia akan terlambat karena ada urusan keluarga yang mendesak. Aldi sedikit terkejut karena, meskipun ia tidak mengatakannya secara eksplisit, ia merasa senang bisa menghabiskan waktu lebih lama di rumah sahabatnya, meskipun Rian tidak ada. Rumah Rian sudah terasa seperti rumah keduanya. Namun kali ini, suasananya sedikit berbeda. Ketika Aldi melangkah masuk, Sari menyambutnya dengan senyum hangat, seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Sari, lebih lembut, lebih penuh perhatian. Rian masih lama, ya? Tanya Sari sambil menyuguhkan secangkir teh hangat. Iya, Mama. Katanya ada urusan mendadak. Jawab Aldi dengan suara yang sedikit canggung. Sejak pertemuan mereka beberapa hari lalu, ia merasa ada ketegangan yang menggantung di udara setiap kali bertemu dengan Sari. Kali ini, sepertinya ketegangan itu semakin terasa. Sari duduk di sebelah Aldi dan menatapnya sejenak. Kamu tampaknya masih sibuk dengan banyak hal, ya? Tanyanya dengan suara lembut, penuh perhatian. Aldi tersenyum kecil. Iya, Mama. Tugas kuliah yang tak ada habisnya. Jawabnya sambil mengedarkan pandangan ke sekitar ruangan, berusaha untuk tidak terlalu fokus pada Sari. Tapi, meskipun ia berusaha untuk berpura-pura biasa saja, ia merasa ada sesuatu dalam percakapan ini yang membuatnya semakin terhanyut. Ada semacam kedekatan yang semakin terjalin, meskipun tanpa kata-kata yang eksplisit. Kadang, kita terlalu fokus pada hal-hal yang harus dikerjakan, dan lupa untuk menikmati hidup. Tidak ada salahnya untuk sesekali berhenti sejenak dan menikmati waktu, ujar Sari dengan lembut. Aldi menatapnya, merasa ada kebijaksanaan dalam kata-kata itu. Benar juga, Mama, jawab Aldi, meskipun ia tahu bahwa kata-kata itu lebih dari sekadar nasihat. Sari seolah ingin menyampaikan sesuatu lebih dalam melalui setiap kalimat yang ia ucapkan. Mereka terdiam sejenak, hanya terdengar suara teh yang diseruput dengan tenang. Namun, dalam diam itu, Aldi merasa seperti ada sesuatu yang tengah terungkap, sesuatu yang tidak diucapkan tetapi begitu terasa. Ada ketegangan halus yang terbentuk di antara mereka, dan Aldi tahu bahwa ia tidak bisa menghindar dari perasaan itu. Sari akhirnya memecah keheningan, seolah-olah ia bisa merasakan ketegangan yang membungkus udara. Aldi, kamu tahu, kadang hidup ini penuh dengan kejutan yang tak terduga. Dan terkadang, kita perlu membuka hati kita untuk hal-hal yang datang begitu saja, tanpa perencanaan. Katanya sambil menatap Aldi dengan mata yang penuh makna. Aldi merasa jantungnya berdegup kencang mendengar kata-kata Sari. Apa maksud Mama? Tanya Aldi dengan suara serak. Meskipun ia sudah tahu bahwa perasaan yang tumbuh di dalam dirinya mungkin tidak semudah itu untuk dipahami. Sari tersenyum lembut, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam senyum itu. Sesuatu yang membuat Aldi merasa cemas dan sekaligus penasaran. Maksudku, terkadang kita terlalu takut akan perasaan kita sendiri, kan? Takut jika perasaan itu salah, atau tidak pantas. Tapi, hidup terlalu singkat untuk selalu menunggu waktu yang tepat. Aldi terdiam. Kata-kata Sari seperti menggugah sesuatu yang selama ini ia coba pendam. Ia merasa bingung, namun juga tak bisa mengabaikan perasaan yang semakin dalam. Perasaan itu seperti gelombang yang datang perlahan, menghanyutkan dirinya tanpa bisa dihentikan. Mama,
Maksud mama itu? Aldi mulai bertanya, tetapi ia tidak tahu bagaimana melanjutkan kata-katanya. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, di mana semua perasaan dan pikiran yang selama ini terkumpul kini mengarah pada satu titik, Sari. Sari menatapnya dengan mata yang tajam, seolah membaca setiap perasaan yang tersembunyi di dalam diri Aldi. Maksudku adalah, terkadang kita perlu merasakan kehidupan ini dengan cara yang berbeda. Tidak semua yang kita rasakan harus disembunyikan. Jawab Sari dengan suara yang hampir berbisik. Aldi merasa seolah kata-kata itu ditujukan langsung padanya, dan ia tak bisa lagi menahan getaran yang semakin kuat di dalam dirinya. Sari berdiri dan berjalan menuju jendela, memandang keluar sejenak. Aldi, katanya lembut. Aku tahu kamu merasa bingung dengan perasaanmu. Itu wajar. Tapi, ingatlah, tidak ada yang salah dengan merasakan sesuatu yang indah, selama kita bisa menjaga rasa hormat dan saling memahami. Aldi merasa seolah waktu berhenti sejenak. Semua kata-kata Sari seperti menggetarkan jiwanya, membuatnya merasa terjebak dalam perasaan yang sulit diungkapkan. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Mama, ujar Aldi dengan suara pelan. Tapi saya merasa ada sesuatu yang berbeda, yang tidak bisa saya jelaskan. Sari berbalik dan mendekat, menatapnya dengan lembut. Tidak perlu mengatakan apa-apa, Aldi. Terkadang, perasaan yang kita miliki lebih baik disimpan dalam hati, sampai waktu yang tepat untuk mengungkapkannya datang. Aldi hanya bisa terdiam. Ia merasa ada kehangatan dalam tatapan Sari yang begitu tulus, namun juga ada kedalaman yang sulit ia pahami. Suasana di ruangan itu terasa semakin intim, semakin penuh dengan perasaan yang tak terucapkan. Aldi, kata Sari, suaranya lembut namun penuh makna. Kadang, kita perlu berhenti sejenak dan merenung. Tidak ada yang salah dengan itu. Aldi mengangguk pelan, meskipun hatinya terasa berdebar kencang. Ia tahu bahwa perasaan ini semakin sulit untuk ia hindari, semakin sulit untuk ia pendam. Namun, ia juga tahu bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari sekadar perasaan ini. Ada batas-batas yang harus ia jaga, meskipun hatinya berkata lain. Sari tersenyum, senyum yang mengandung rasa pengertian dan kedamaian. Jangan terlalu khawatir, Aldi. Semua akan berjalan seperti seharusnya. Aldi berdiri, merasa berat untuk meninggalkan rumah Rian. Ia tahu bahwa percakapan ini telah membuka pintu baru dalam dirinya, pintu yang ia belum tahu akan membawa kemana. Namun, satu hal yang pasti, perasaan yang ia miliki untuk Sari tidak akan mudah hilang. Malam itu, setelah percakapan yang begitu intens beberapa hari sebelumnya, Aldi kembali ke rumah Rian, kali ini dengan perasaan yang lebih berat di hati. Rian kembali menghubunginya dan memberitahunya bahwa ia akan terlambat lagi. Aldi sedikit merasa lega, meskipun ia tahu seharusnya ia tidak merasa demikian. Tanpa Rian di rumah, hanya ada dirinya dan Mama Sari. Situasi yang sama, tetapi kali ini suasana terasa lebih berbeda, lebih intim. Setelah melewati beberapa hari yang penuh dengan ketegangan emosional, Aldi merasa semakin sulit untuk mengabaikan perasaan yang terus tumbuh dalam dirinya. Setiap kali ia bertemu dengan Sari, perasaan itu semakin mendalam. Kali ini, ia tahu ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Namun, di saat yang sama, ada bagian dari dirinya yang merasa ragu. Ia tahu bahwa perasaan ini tidaklah tepat, terutama dengan hubungan Sari sebagai ibu sahabatnya. Aldi, kamu sudah lama tidak datang, kata Sari dengan senyum yang hangat, sambil mempersilakan Aldi duduk di ruang tamu. Ada yang ingin kamu ceritakan? Aldi tersenyum sedikit canggung, tetapi ia duduk di sebelah Sari. Tidak, Mama. Hanya ingin ngobrol saja. Jawabnya, meskipun ia merasa bahwa kata-katanya tak sepenuhnya jujur. Sari menatapnya dengan lembut, seolah-olah bisa melihat lebih dalam daripada yang bisa Aldi ungkapkan. Begitu ya? Sari berkata dengan suara yang penuh pengertian. Kadang kita memang butuh waktu untuk berbicara dengan seseorang. Tidak harus tentang masalah besar, terkadang hanya untuk saling mendengarkan. Aldi hanya mengangguk, tetapi pikirannya penuh dengan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Ketika Sari duduk lebih dekat, aroma parfum ringan yang dikenakan Sari menggelitik indera penciumannya, dan ia merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Ada semacam ketegangan yang hampir tak tertahankan di udara, yang membuatnya semakin sulit untuk mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Sari memandangi Aldi, dan kali ini,
Aldi bisa melihat sesuatu yang berbeda dalam tatapan Sari. Ada kesan hangat, namun juga lebih dalam, seolah-olah ada pemahaman yang lebih dalam di balik tatapan itu. Aldi, Sari memulai dengan suara lembut, kamu tahu bahwa hidup ini penuh dengan berbagai pilihan, kan? Terkadang kita harus berhenti sejenak untuk merenung tentang apa yang benar-benar kita inginkan. Aldi merasa pernyataan itu menghantam dirinya dengan cara yang tak terduga. Ia menatap Sari dengan perasaan campur aduk. Apa maksud Mama? Tanya Aldi. Suaranya tergetar, meskipun ia mencoba untuk tetap tenang. Sari tersenyum lembut, seolah-olah ia sudah tahu apa yang Aldi rasakan. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa terkadang, kita tidak perlu takut untuk merasakan apa yang kita rasakan. Perasaan tidak selalu salah, yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Aldi merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Setiap kata yang diucapkan Sari semakin membingungkannya, namun juga semakin membuka jalan bagi perasaan yang selama ini ia pendam. Ia tidak bisa lagi menahan apa yang ada dalam hatinya. Mama. Aldi memanggil dengan suara pelan. Saya merasa ada yang berbeda antara kita. Perasaan ini, saya tidak tahu harus bagaimana. Sari menatap Aldi dengan tatapan yang penuh pengertian. Aldi, kata Sari dengan suara yang lembut, aku tahu apa yang kamu rasakan. Kita semua pernah berada di posisi seperti ini, terjebak dalam perasaan yang sulit dimengerti, tetapi kita harus menghormati perasaan itu tanpa harus terburu-buru untuk mengungkapkannya. Aldi merasa bingung, namun pada saat yang sama, perasaan yang ia rasakan semakin kuat. Ia tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Ia merasa seolah-olah dirinya terperangkap dalam sebuah dilema yang sulit dijelaskan. Tapi, Mama, kata Aldi, suaranya hampir tak terdengar. Ini tidak benar, kan? Kamu adalah ibu sahabatku. Saya tidak seharusnya merasa seperti ini. Sari mengangkat tangan dan menyentuh lembut bahu Aldi, mengalihkan pandangannya sejenak ke arah jendela, seolah merenung. Perasaan adalah hal yang rumit, Aldi. Tidak ada yang bisa mengontrolnya, dan terkadang, kita tidak bisa menghindarinya. Yang penting adalah bagaimana kita menghormati satu sama lain dan memahami batas-batas kita. Aldi merasa seperti ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Namun pada saat yang sama, perasaan itu terasa lebih intens. Sari tidak menilai dirinya, tidak menghakimi apa yang ia rasakan. Sebaliknya, Sari justru mengerti dan menerima perasaan itu, meskipun tanpa mengungkapkan apapun yang lebih lanjut. Ada keheningan beberapa saat di antara mereka, hanya suara jam dinding yang terdengar di latar belakang. Aldi merasa matanya berat, dan perasaan yang ia coba pendam semakin sulit untuk dikendalikan. Mama, kata Aldi, hampir tanpa sadar, saya takut kalau ini akan merusak segalanya. Sari menoleh dan menatap Aldi dengan tatapan lembut namun penuh arti. Kadang kita harus menghadapi ketakutan kita, Aldi, jawabnya dengan tenang. Dan tahu bahwa terkadang, kita bisa memilih untuk berjalan di jalan yang benar, meskipun itu tidak mudah. Aldi menatap Sari, perasaan yang tidak terucapkan terbangun di antara mereka. Ia ingin berbicara lebih banyak, tetapi kata-kata itu terasa berat di mulutnya. Ia tahu bahwa ini adalah situasi yang rumit, dan ia harus berhati-hati dengan perasaannya. Namun, di saat yang sama, ia merasa seolah-olah dunia berhenti berputar sejenak. Hanya ada dia dan Sari, dua hati yang terhubung dalam kesunyian. Setelah beberapa lama, Aldi merasa waktu berlalu begitu cepat. Ia tahu bahwa perasaan ini masih akan mengganggunya untuk waktu yang lama. Tetapi ia juga sadar bahwa perasaan itu tidak akan pernah sama lagi. Sari mungkin adalah ibu sahabatnya, namun ia juga adalah seorang wanita yang sangat mempengaruhi hidupnya. Dan perasaan itu, meskipun rumit dan penuh ketegangan, akan selalu ada di sana. Saat ia pamit untuk pergi, Sari menatapnya dengan senyum yang tidak bisa ia tafsirkan. Aldi, terkadang, kita harus memberi ruang pada perasaan kita. Dan jangan pernah menyesalinya. Aldi mengangguk pelan, meninggalkan rumah dengan perasaan yang campur aduk. Ketika ia melangkah keluar, langit malam tampak lebih gelap dari biasanya, seolah mencerminkan perasaan yang ada dalam dirinya. Namun, ia tahu satu hal, perasaan itu, meskipun penuh ketegangan dan keraguan, telah mengubahnya selamanya.